Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, mohon maaf kemarin saya tidak bisa melakukan update untuk kalian karena saya berangkat dari Pontianak ke Balikpapan. Jadi kemarin lumayan sibuk sehingga tidak ada waktu mungkin untuk membuat video YouTube untuk kalian. Tapi hari ini saya akan kembali membuat updates mengenai Bitcoin untuk kalian dengan setup seadanya. Dan apa yang mau kita bahas hari ini tentunya pasti akan sangat bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang merupakan traders, karena beberapa waktu terakhir ekspektasi kita rata-rata terpenuhi ya teman-teman, dan kita melihat Bitcoin itu mengalami sell off lagi-lagi dan sedang menyentuh ke area 60.000 yang lagi-lagi merupakan major support. Terakhir kali ketika saya lakukan update, saya sampaikan bahwa saya short term adalah bearish diakibatkan adanya pembentukan semacam bear flag di time frame kecil yang membuat saya merasa bahwa sell off Bitcoin itu belum akan berakhir. Dan pada akhirnya memang kita melihat sell off di Bitcoin berlanjut. Nah, yang lebih penting daripada itu tentunya apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya dan juga apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan, apakah ada peluang yang mungkin bisa kita cari. Itu bakalan kita bahas di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu, teman-teman. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,13 triliun dolar atau turun sekitar 2,04%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat sebenarnya semuanya dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, apa sih sebenarnya yang mendasari kita melihat Bitcoin itu kembali mendapatkan pullback yang cukup dalam dari yang awalnya sempat menyentuh ke 66 ribuan, sekarang sudah kembali lagi ke sekitaran area 60 ribu dolar. Nah, salah satu yang juga membantu sell off tersebut adalah kembali adanya FUD. Ini bukan sesuatu yang mungkin bisa kita remehkan ya, bahwa ada wacana bahwa pemerintahan Amerika Serikat yang kita tahu mempunyai kurang lebih 69.000 Bitcoin hasil sitaan teman-teman, itu katanya sudah diperbolehkan untuk menjual Bitcoin tersebut. Oke, dan angka 69.370 Bitcoin tentunya bukan angka yang kecil, terlebih lagi kalau misalnya dijual secara sekaligus. Dalam keadaan market yang sebenarnya liquidity-nya menurut saya tidak terlalu tebal sekarang, kita akan bisa melihat sell off jika misalnya mereka memutuskan untuk menjual dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi saya rasa mungkin tidak akan dilakukan seperti itu ya. Kalaupun akan dijual, mungkin akan ada yang sebagian dijual melalui OTC market, atau mungkin mereka menjualnya bertahap dan lain seterusnya. Mereka mungkin juga nggak bakal menjual secara sekaligus. Tapi itu opini saya, teman-teman. Tapi dengan adanya rumor ini saja cukup ya untuk membuat market kembali dalam keadaan fear, dan kemudian kita melihat Bitcoin melanjutkan sell off menyentuh ke area 60-an ribu dolar lagi. Dengan adanya hal tersebut teman-teman, kita harus mengetahui bahwa biasanya gitu ya, biasanya nih ketika ada FUD-FUD seperti ini muncul, terutama ketika market itu sedang short term bearish, itu biasanya ya untuk mendorong harga sedikit lagi ke bawah untuk melikuidasi orang-orang yang mungkin masih tersisa sekarang. Nah, biasanya justru teman-teman ketika ada sebuah FUD yang cukup besar, yang cukup negatif, itu biasanya menandakan adanya local bottom. Tidak selalu ya, tapi kadang-kadang ketika kita melihat ada FUD yang berpotensi menciptakan fear yang cukup besar, itu bisa jadi merupakan salah satu alat ya, yang dijadikan mungkin oleh para petinggi-petinggi di sana, atau para whales, atau apapun yang kalian mau sebutnya, untuk memanipulasi pasar, untuk dapat mendorong sedikit lagi ke bawah, mungkin untuk melikuidasi orang-orang yang menggunakan leverage long yang tersisa, atau mereka masih mau menyerok sedikit lebih murah, mereka menggunakan FUD, dan kemudian harganya turun, mereka berhasil serok, dan pada akhirnya kita kembali recover. Nah, apa yang harus kita lihat supaya kita bisa expect Bitcoin mengalami recovery dari sini? Nah, kita itu bakalan bahas nanti dari segi price action.
Tapi intinya teman-teman, kita melihat ada FUD baru, yaitu adalah seputaran pemerintahan Amerika Serikat yang digadang-gadang bakalan menjual kurang lebih 69.000 Bitcoin. Tetapi kalian mungkin bisa dengan gampangnya gitu ya, melupakan sebenarnya ada beberapa hal yang sangat positif yang bisa terjadi di bulan Oktober ini atau di kuartal 4 tahun 2024 ini. Salah satunya teman-teman adalah election dari Amerika Serikat atau pemilu di Amerika. Kenapa saya bisa katakan bahwa ini bisa menjadi salah satu yang cukup penting juga? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, 2 kali election sebelumnya di tahun 2020 dan juga 2016, teman-teman, kita mendapatkan elections di Amerika Serikat. Dan beberapa saat setelah election tersebut terjadi, kalian bisa melihat Bitcoin kemudian mengalami pergerakan yang parabolik. Sama juga dengan apa yang kita lihat di tahun 2016. Oke, dan elections di Amerika Serikat itu tidak lama lagi, teman-teman. Seingat saya itu di bulan November. Sehingga kurang lebih sebulan lagi kita akan melihat event tersebut terjadi. Nah, jika memang kita akan mengulang hal yang sama dengan apa yang kita lihat 2 cycle sebelumnya, maka harusnya itu menjadi sebuah waktu yang cukup baik ya untuk kembali melakukan reakumulasi. Karena secara historis datanya, setiap kali kita mendapatkan ada elections di Amerika Serikat, biasanya beberapa saat kemudian kita mendapatkan rally. Belum lagi memang kita melihat secara statistik, teman-teman, kuartal 4 itu salah satu kuartal terbaik untuk Bitcoin, terutama di bulan Oktober dan juga bulan November. Untuk sementara memang kemungkinan belum tercermin ya hal tersebut, kita masih melihat bulan Oktober ini Bitcoin struggling untuk dapat mendapatkan momentum yang terlalu bullish, tetapi itu bukan berarti ini akan terjadi sampai akhir bulan Oktober. Kita masih cukup panjang nih Oktobernya teman-teman, jadi masih ada harapan ya bahwa kita menjelang akhir bulan nanti kemudian melihat Bitcoin start untuk kembali mendapatkan rally. Nah, dengan adanya sell-off yang terjadi selama beberapa hari terakhir, teman-teman, kita kemudian juga berhasil melihat adanya likuidasi yang cukup besar dari sekitaran area 62 sampai 61 ribu dolar. Ini juga yang sebenarnya saya bahas di video terakhir ya, bahwa kita mendapatkan ada banyak sekali tumpukan di area 62 sampai ke 61 ribu yang berpotensi disentuh oleh market maker. Terlebih lagi kemarin kita mendapatkan ada pattern bearish continuation dalam bentuk bear flag. Nah, setelahnya, kalau misalnya teman-teman lihat, ya kita memang persis menjemput ke area tersebut ya. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan ada sedikit perlawanan dari para bulls ketika kita menyentuh ke kurang lebih area 60.300-an. Pertanyaannya, apakah kita sudah akan kembali rebound dari sini ataukah masih akan ada sedikit pain di depan? Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi angka likuidasi sendiri, teman-teman, memang masih sedikit tertumpuk likuidasi itu di bawah area 60.000 dolar. Dan itu cukup make sense ya teman-teman, karena kemarin itu terakhir kali sebelum kita mendapatkan relief rally, kita itu sempat menyentuh ke area 60.100, bahkan 59.900-an. Saya yakin cukup banyak orang-orang juga yang long di sekitaran area tersebut dan menaruh stop loss-nya sedikit di bawah area 60.000. Sehingga apa yang kita lihat sekarang itu adalah ada tumpukan area likuidasi di bawah area tersebut. Jadi ada aja potensi bahwa market maker bisa mencoba untuk mendorong sedikit lagi ke bawah, mungkin ke area 59 atau bahkan 58, sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan recovery. Oke? Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ke chart, teman-teman, saya kembali pengen mengingatkan, karena gini, kadang-kadang teman-teman itu terlalu gampang melupakan apa yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir, dikarenakan mungkin ada sesuatu yang baru. Nah, mungkin sekarang yang lagi hangat itu adalah FUD seputaran pemerintah Amerika Serikat yang bakalan menjual kurang lebih 60-an ribu Bitcoin. Tetapi, teman-teman perlu ingat beberapa hal. Yang pertama, sekali lagi, di setiap tahun elections, biasanya Bitcoin itu bakalan bullish. Oke? Kemudian yang kedua, kuartal 4 tahun di setiap tahunnya itu secara historis memang merupakan kuartal terbaik untuk Bitcoin. Yang ketiga, Oktober dan juga November itu juga secara statistik merupakan bulan terbaik secara performa untuk Bitcoin. Nah, itu jangan sampai kalian lupakan. Dan juga dari segi chart, kalian jangan sampai lupa juga bahwa kita telah berhasil mendapatkan closing weekly candle di atas 60.000. Dan saya sampaikan pada saat kita di akhir bulan September kemarin, bahwa ketika kita telah berhasil reclaim area 60.000 sebagai major support lagi,
maka area tersebut akan bisa menjadi area untuk kita cari peluang buy setiap kali ada sentuhan ke area itu. Nah, setup terakhir sudah kita lakukan take profit karena memang sudah hit target kita gitu ya. Kita masuk kurang lebih ya di sekitaran area 60.400-an ya, roughly di sekitaran area itu, dan take profit di kurang lebih 63 sekian sampai 64.000 dolar. Dan kali ini teman-teman kita kembali ngeretest ke area 60-an ribu. Nah, saya secara pribadi selama weekly candle belum berhasil close di bawah 60.000. Ingat kata kuncinya itu close ya teman-teman, bukan hanya break. Kalau sekedar kita sedikit break ke bawah tapi kemudian kembali recover dan close di atas 60.000, itu bakalan fine aja. Kenapa? Karena ya sebelumnya juga pernah ya hal seperti itu terjadi. Kita break di bawah 60.000, kita break di bawah 60.000, ya kan? Kita break di bawah 60.000, tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Menjelang akhir minggu ya kita kembali closing di atas 60.000. Kita kembali recover, menunjukkan bahwa memang area tersebut dipertahankan sebagai support. Nah, kali ini saya juga berasumsi hal yang sama bisa terjadi, teman-teman. Karena memang faktanya kita masih berada di atas 60.000. Oke, jadi selama hal tersebut terjadi, selama weekly candle masih close di 60.000, maka setiap sentuhan ke area 60.000, saya akan jadikan peluang untuk mencari long setup. Nah lalu, berangkat dari pengetahuan kita yang tadi bahwa terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi di bawah area 60.000, maka idealnya sebenarnya teman-teman kita mau melihat ada sedikit breakdown di bawah area 60.000 sebelum pada akhirnya mungkin kita mendapatkan lagi local bottom di sini. Sesuatu seperti ini bisa terjadi, oke, dan ini adalah semacam setup yang paling ideal menurut saya, yaitu adalah kita mendapatkan ada fake out ke bawah, oke, kita break di bawah 60.000, mungkin menuju ke sekitaran 59, 58.500, atau max mungkin di 58 ribuan. Sebelum pada akhirnya, kalau misalnya udah sampai ke sini, ya kita mungkin bisa aja sedikit spike ke sekitaran 57 ribuan lah teman-teman. Ini adalah range-nya yang mungkin bisa dituju oleh market maker. Kalau ternyata kita memang akan break di bawah 60.000. Ini adalah areanya. Tetapi saya rasa bukan di sini tempat untuk mencari long ya. Terkecuali memang ada setup yang sangat rapi di sana dan RR-nya cukup baik yang mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi selain itu, mungkin lebih baiknya menurut saya adalah kita mau melihat fake out tersebut terjadi. Diikuti lagi-lagi ada inverse head and shoulder. Baik itu di time frame kecil ataupun time frame besar, idealnya ya time frame-nya lebih besar, 4 hour atau 1 hour. Kalau misalnya ada, itu mungkin bisa kembali dimanfaatkan sebagai setup untuk long. Ya untuk teman-teman yang berada di VIP group tentunya mungkin bisa akan saya lakukan update ya ketika mungkin saya melihat ada setup yang lumayan rapi dan mungkin akan saya manfaatkan. Dan tentunya akan saya duluan update di grup VIP karena ya biasanya kalau video YouTube kan ada jadwalnya ya teman-teman. Saya nggak bisa langsung ketika ada setup langsung saya buatin gitu. Biasanya keesokan hari kurang lebih jam 11 jam 12 saya baru buat videonya. Tapi kalau misalnya di grup kan saya tinggal update aja gitu. Nah, jadi teman-teman, ekspektasinya adalah bahwa kita masih akan mendapatkan semacam sell off dari sini. Oke, karena ya memang belum ada pertanda sama sekali ya untuk sementara bahwa bulls lah yang sedang memegang kendali. Selain mungkin kita harus tahu faktanya adalah kita kembali ke area major support sekarang. Nah, kalau untuk short term banget ya ada aja potensi bagi kita untuk mendapatkan sedikit relief rally ke atas ya teman-teman, karena kalau kalian perhatikan di time frame kecil mungkin ini ada potensi double bottom tercipta ya kan, ini adalah neckline-nya. Nah kalau ini kita break ya kita bisa mendapatkan sedikit recovery, tetapi saya rasa ini menurut saya pribadi ya belum cukup alasan untuk kemudian membuat saya masuk ke setup untuk long, karena kalau misalnya kita lihat di time frame besar pun di 1 hour ya sell off yang kemarin kita lihat itu terlihat cukup deras ya momentumnya, sehingga saya tidak expect bahwa kita akan langsung tiba-tiba kembali recover dengan sangat cepat seperti ini. Nah, tetapi kalau misalnya memang kita tidak mau mendapatkan fake out di bawah 60.000 dan justru akan kembali menemukan local bottom di sini, ya setidaknya saya mau melihat ada semacam bukti akan hal tersebut terjadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalnya kita mau memang mendapatkan recovery yang cukup tinggi atau bahkan kita akan kembali menyentuh ke area 63, 64 ribu, saya mau melihat ada momentum bullish
ada buying pressure yang besar, diikuti bullish continuation pattern. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalnya teman-teman melihat contohnya ya, supaya lebih gampang untuk teman-teman pahami, adalah modelnya seperti ini. Jadi kita mendapatkan ada pergerakan kenaikan seperti ini, diikuti apa? Bullish continuation pattern. Kalau di sini bentukannya adalah semacam bull flag, ya kan? Nah, kalau misalnya itu yang kita lihat, ya kan, kita mendapatkan ada rally, diikuti ada bullish continuation pattern. Nah, ini mungkin cukup make sense kalau misalnya teman-teman mau mencari peluang untuk long, ya setidak-tidaknya untuk scalping itu masih oke lah gitu kan. Tetapi kalau misalnya sebelum hal tersebut terjadi, jadi intinya teman-teman, dua skenario yang sedang saya tunggu sekarang. Setelah kemarin kita mendapatkan profit di sini, ya kan, setelah kita membeli di sekitaran area ini, sorry, di sini. Inilah entry kita, ya kan, sudah hit TP-nya di kurang lebih area ini. Dan sekarang kita kembali dikasih kesempatan teman-teman untuk kembali ke area 60.000 sebagai major support. Nah, satu dari dua skenario ini harus terjadi kalau misalnya saya berpikiran untuk long gitu ya. Antara kita mendapatkan fake out ke bawah dan membentuk inverse head and shoulder, ini akan saya manfaatkan. Atau yang kedua, kita mendapatkan rally seperti apa yang terjadi di sini. Diikuti ada bullish continuation pattern. Dan ini adalah menjadi peluang untuk long juga. Ya, saya harapkan sebenarnya adalah skenario ini. Kenapa? Karena kalau yang ini, kemungkinan besar bisa saya jadikan peluang untuk swing. Sedangkan yang ini, bisa jadi hanya berpotensi menjadi peluang untuk scalping. Kenapa? Karena kita kemungkinan besar akan tertahan di sekitaran area trendline lagi di sini. Karena kita sudah mempunyai ada dua high di sini. Ini high, ini adalah lower high. Maka kita sudah bisa ekspektasi bahwa akan ada trendline di sini. Ya kan? Dan kalau misalnya kita mendapatkan rally, kemudian kita berhenti di sekitaran area di sini membentuk bullish continuation pattern, yang naik sedikit kita sudah akan ketemu dengan trendline yang menjadi resistance. Tetapi sebagai peluang scalping itu saya rasa itu sudah cukup memadai ya. Saya rasa ini bisa ya dapat kurang lebih 2 sampai 2,5 banding 1 RR-nya. Jadi sebelum kedua skenario tersebut terjadi, teman-teman, saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Kalau misalnya ada setup untuk long, saya akan ambil. Jadi intinya saya sekarang berfokus untuk mencari setup untuk long. Jika ada salah satu dari dua skenario tersebut yang baru saja saya jelaskan itu terjadi, itu akan saya manfaatkan. Tapi selain itu, saya akan wait and see terlebih dahulu. Kalau untuk short, saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena untuk sementara, kita sedang berada di area major support. Ya, sekalipun kita breakdown di bawah 60.000, teman-teman, itu bukan jadi alasan bahwa kita harus short di sekitaran 60.000. Karena kita sekarang kan nggak tahu nih bakalan break atau enggak kan. Yang faktanya sekarang kita masih berada di area 60.000 dan kita sentuh dari atas yang harusnya merupakan area major support. Jadi kalau kalian short di area support itu menurut saya nggak make sense. Kecuali teman-teman kita bisa mendapatkan breakdown di bawah 60.000 dan kita start mendapatkan bearish continuation pattern. Nah, jika itu yang terlihat, maka ini oke lah, ini make sense untuk teman-teman manfaatkan sebagai peluang untuk short, menargetkan sampai ke area 58 atau 57. Tapi selain itu, saya rasa sekarang juga bukan tempat untuk short, untuk long juga konfirmasinya belum banyak. So, kalau saya pribadi, mungkin sekarang adalah saatnya untuk wait and see terlebih dahulu, sampai salah satu dari beberapa skenario yang saya jelaskan barusan itu terjadi, dan saya akan manfaatkan hal tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.